نحيي العزاء مع كربلاء باسم الحسين باسم الحسين باسم الحسين باسم الحسين. لا شيء يمنعنا بإحياء العزاء، يبقى عزاء السبت حتى الانقضاء. هذا لنا وعد وتقطعه السماء، باسم الحسين تهيئوا مع كربلاء. خط القضاء يبقى البكاء باسم الحسين باسم الحسين. إنا خلقنا همنا الخطب الفظيع، نحيا لنبكي ذلك النحر القطيع. والدم لما سال من عنق الرضيع، قسما فحق الدم هذا لن يضيع. تلك الدماء صبغت سماء باسم الحسين باسم الحسين. نسف الدماء من صدر مولانا الجريح، أبكى إمام العصر من لا يستريح. في كل صبح يندب الظام الذبيح، قد ضاق في عيني أيا جد الفسيح. ثوب الرثاء ثار اللواء باسم الحسين باسم الحسين. لا ريب إن جرت الدموع بكل عين، إن الشهيد له بعنق الدين دين. فلذا قليل إن بذلنا منحرا، حتى وقوع الموت نصرخ يا حسين. إن فداء منا النداء مع كربلاء. نحيي العزاء نحيي العزاء مع كربلاء باسم الحسين باسم الحسين باسم الحسين باسم الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bulan Muharram, bulan yang penuh dengan pelajaran-pelajaran besar yang telah ditorehkan oleh cucunda Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita petik pelajaran itu dan kita terapkan setiap dari pelajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang besar, menjadi muslim yang kuat, muslim yang peka, muslim yang tidak mudah diumbang-ambingkan
oleh kekuatan apapun. Muslim tak mudah untuk ditakut-takuti oleh kekuatan-kekuatan apapun. Bulan Muharram dengan dalamnya adalah Ashura serta tragedi di bumi Karbala. Banyak sekali pelajaran yang mesti kita kaji selalu untuk kita pahami bersama bahwa setiap hari kita pastilah Ashura. Dan setiap bumi yang kita pijak, pastilah Karbala. Setiap hari, jika kita menggunakan kepekaan kita, niscaya kita akan mengetahui betapa pergolakan antara hak dan batil akan selalu bergulir sepanjang masa. Persoalannya adalah, di manakah posisi kita? Apakah kita berpihak kepada kebenaran, ataukah kepada kebatilan? Belajar dari peristiwa agung di padang Karbala, di mana Al-Husain salamullah alaih mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Di mana menjadi hamba yang baik mustahil akan ada pada sosok-sosok yang tidak memiliki jiwa merdeka. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami Allah telah mengutus seorang utusan dari setiap umat untuk menyampaikan dua misi besar. Yang pertama, menyembah Allah, dan yang kedua, menjauhi taghut. Menyembah Allah dalam arti bahwa tiada kekuatan, tiada suara, tiada komunitas, tiada bentuk apapun yang berhak untuk mengatakan sembahlah saya, sembahlah kami, tunduklah kepada saya, patuhlah kepada kami. Yang berhak mengatakan hal demikian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang kesempurnaannya mutlak, zat yang menjadi ada setiap yang ada, zat yang menjadi sumber kesempurnaan dari para pemilik kesempurnaan. Untuk menjadi hamba diperlukan dua hal. Yang pertama, hanya mematuhi Dia semata. Dan yang kedua, menjauhi kepatuhan, ketertundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ini tidak akan pernah bisa dimiliki oleh siapapun yang bermental budak. Selama manusia itu belum memerdekakan dirinya dari hawa nafsunya, dari sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, maka ia tidak akan pernah mampu menundukkan iming-iming manusia di luar sana. Al-Husain salamullah alaih, dengan nilai yang beliau ajarkan dalam Karbala, dalam semua perjalanan suci beliau hingga berakhir di Karbala, adalah bahwa jadilah manusia merdeka untuk bisa menjadi kuat, untuk bisa bersuara, menyampaikan kebenaran, mengetahui apa yang harus kita lakukan di setiap sepak terjang kita, maka merdekakanlah diri kita terlebih dahulu. Sadarlah bahwa tiada tempat yang layak kita jadikan sebagai sandaran. Tiada yang layak untuk kita jadikan sebagai tempat untuk mencurahkan semua keluhan kita. Tidak ada zat yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita hormati, yang layak untuk kita patuhi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang menjadi perintahnya harus kita indahkan, karena di dalamnya terdapat kebaikan untuk kita semua. Apapun yang pernah dilarangnya harus kita berusaha untuk menjauhinya, karena di balik larangan tersebut pasti akan banyak mudarat yang apabila kita terjang, maka kita pasti akan terjumus dalam kubang kehinaan. Husain salamullah alaih dengan semua upayanya memahamkan kepada umat bahwa ada tangan-tangan, ada upaya-upaya untuk membumihanguskan nama besar serta nama suci Islam berikut juru bicara Islam itu sendiri. Entah siapa namanya, terserah siapa namanya, Yazid kah, Umar bin Sa'ad kah, Shimir bin Al-Jawshan kah, atau siapapun
yang masih ada sepanjang masa, yang berupaya dengan otaknya, dengan pemikirannya, dengan mobilisasi yang dilakukannya untuk mengarahkan masa supaya mereka melemahkan ajaran agama suci ini, maka orang-orang seperti itu akan menjadi musuh bagi orang-orang seperti Al-Husain salamullah alaihi. Al-Husain tidak perlu takut untuk menghadapi semua rintangan yang ada. Kalau kita pelajari sejarahnya, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh besar yang mereka tidak bergabung dalam kafilah Al-Husain. Ketakutan mereka bukan karena mereka adalah seorang penakut, bukan. Ketakutan mereka adalah bahwa ketika mereka harus berhadapan dengan power yang begitu besar, yang mungkin sekali propaganda yang mereka lakukan itu akan bisa merusak nama besar mereka, maka mereka takut untuk mengambil sikap yang tegas. Mereka pejuang, mereka berani melawan musuh. Tapi manakala yang mereka hadapi adalah musuh yang begitu besar, dalam arti propaganda mereka miliki, kekuatan harta mereka miliki, keculasan mereka miliki, tidak semua pemberani berani melangkahkan kaki mereka untuk melawan kekuatan-kekuatan tersebut. Dibutuhkan mental yang besar, dibutuhkan pemahaman yang begitu kuat tentang bagaimana mestinya kita menjaga agama yang sempurna ini, tentang bagaimana kita ekspresikan kecintaan kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang seruannya sampai ke telinga kita. Untuk itu tidak banyak orang yang memiliki kepekaan, kebesaran jiwa, keberanian yang tiada tara untuk menghadapi sebesar apapun kekuatan yang menghadang perjalanan kebenaran. Al-Husain salamullah alaih berdiri menyampaikan bahwa di balik seruannya terdapat manfaat yang begitu besar yang akan bisa dipetik oleh kaum muslimin. Di balik perjuangan besarnya akan ada kekuatan-kekuatan yang akan selalu ditakuti oleh musuh-musuh Allah dimanapun mereka berada. Pemirsa Safina TV rahimakumullah, melalui perjalanan Karbala dan madrasah Karbala yang pernah diajarkan oleh Al-Husain salamullah alaih, perlu kita fahami bersama bahwa sekiranya kita punya potensi besar, yang dengan potensi itu bisa kita berikan untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada suara-suara kebenaran, yang dengan itu dapat mencetak prestasi besar, menguatkan pilar-pilar serta fondasi Islam yang sempurna ini, dan tak lupa pula bisa menakuti musuh untuk merusak, menghancurkan fondasi serta pilar agama ini, maka kita yang punya kekuatan tersebut haruslah kita curahkan, kita berikan semaksimal mungkin supaya agama ini yang pastinya banyak sekali musuh dalam berbagai wujudnya akan berpikir 1000 kali lipat untuk merusak agama yang sangat mulia ini, yang pernah dibawa oleh manusia mulia, yang tentunya puncak dalam penjagaannya ada pada era Al-Husain salamullah alaih. Sebuah pelajaran besar yang apabila kita hidup pada era seperti Al-Husain, maka jangan pernah ragu untuk menentukan sikap bahwa kita harus menjadi seperti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah meragukan tekad kita untuk mengambil sikap tegas, membela kebenaran, meniru sepak terjang Al-Husain salamullah alaih. Sangat disayangkan banyak sekali tokoh-tokoh besar kala itu yang dengan berbagai alasannya mereka tidak membela Al-Husain salamullah alaih. Jangan salah, melalui ucapan beliau, hal min nasirin yansuruni, bukan karena beliau lemah, beliau memohon pertolongan kepada orang lain. Tidak. Beliau sebagai seorang muslim
yang mengerti dengan sangat-sangat sempurna bagaimana layaknya seorang pecinta, bagaimana seorang yang memahami betul agama ini perlu pembela, dan beliau tampil sebagai pembela agama Allah. Maka ucapan beliau, hal min nasirin yansuruni, kalau ada pembela agama Allah selain dariku, maka marilah bergabung dalam kafilah. Bukan bela Al-Husain secara personal. Al-Husain sebagai salah satu juru bicara Allah, salah satu dari pembela agama Allah, beliau menyeru siapa yang merasa dirinya sebagai pembela Allah, bangkitlah, bergeraklah, sebagaimana aku bangkit dan bergerak untuk melawan tiran, untuk melawan kekuatan-kekuatan semu, untuk melawan segala propaganda busuk yang berusaha melupakan nama besar Muhammad berikut ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian beliau untuk tampil demi menjelaskan umat yang bodoh, umat yang tidak tahu bahwa dengan mengikuti seruan lisan-lisan penerus perjuangan iblis ini, tanpa mereka sadari kebodohan mereka akan menyeret mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat fatal sekali. Di antara kefatalannya adalah mereka harus membunuh suara Tuhan di muka bumi. Mereka harus menghilangkan nyawa manusia yang pola pikirnya, pola geraknya mampu merubah sejarah, mampu mencetak sejarah baru. Bagaimana caranya menapaki jejak-jejak kesempurnaan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa menjelaskan siapa kawan yang sebenarnya dan siapa lawan yang sebenarnya. Bagaimana kita tidak perlu takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk iming-iming mereka, apapun bentuk tekanan mereka, tidak perlu kita silau dengan harapan yang selama ini mereka berikan kepada kita. Dan tidak perlu takut dengan segala macam bentuk tekanan yang selama ini mereka sebarkan ke seantero jagat. Melalui pelajaran Karbala, Imam Husain salamullah alaih ingin menekankan kepada kita, ketika engkau terlahir sebagai orang yang merdeka, jadilah selalu orang yang merdeka. Jangan pernah tunduk kepada suara-suara, sosok-sosok, komunitas-komunitas, raja-raja, penguasa-penguasa sombong yang berusaha menarik hati kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, misi Anbiya di awal saya tegaskan untuk hanya beribadah kepada Allah, menyembah Dia semata, meletakkan kening kita di atas bumi Allah sebagai perwujudan lemahnya kita, hinanya kita di hadapan Zat yang maha sempurna. Dan hanya untuk Dia semata kita letakkan kening kita. Dan hanya untuk Dia semata kita pasrahkan segala sesuatu yang kita miliki. Hanya untuk Dia semata kita berikan semua yang terbaik yang kita miliki. Yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Segala power, segala kekuatan yang dengan kekuatan tersebut digunakan untuk melemahkan orang sekitarnya. Yang dengan kekuatan tersebut ia bodohi semua orang yang ada di sekitarnya. Yang dengan kekuatannya ia tundukkan manusia untuk mengagungkan dirinya dan melupakan umat dari kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ialah taghut. Ijtanibut taghut. Jauhilah orang semacam ini. Kalau ditekankan untuk menjauhi orang semacam ini, itu berarti bahwa kita jangan sampai memberikan dukungan kepada orang seperti itu. Apalagi kita menjadi orang seperti itu. Menjauh dari taghut adalah sebuah penekanan supaya kita jangan sampai menjadi taghut. Ada kalanya kita membenci perbuatan seseorang, tapi ketika kita memiliki posisi orang tersebut, bahkan kita mungkin bisa menjadi lebih taghut
lebih kejam, lebih semena-mena dari orang yang awalnya kita benci perbuatannya. Karenanya ketika kita memahami bahwa ada dua misi fundamental yang dititipkan oleh Allah kepada para anbiya alaihim alafut tahiyati wa thana, maka kalau kita mengaku sebagai umat beragama, apalagi kita berusaha untuk menjaga agama ini, maka modalnya adalah harus kita kuatkan diri kita dalam keberagamaan kita. Bahwa beragama bukan hanya sebatas klaim. Bukan hanya sebatas klaim. Orang-orang yang tidak membela Al-Husain salamullah alaihi kala itu faham betul bahwa Islam harus dijaga. Faham betul Islam harus dibela. Secara konseptual mereka mengakuinya. Mereka tahu betul Islam banyak musuhnya. Tapi ketika masuk dalam ranah praktek, justru orang-orang itu tidak hadir di lapangan. Yang sekiranya mereka hadir di lapangan, mereka gunakan pengaruh yang selama ini mereka miliki. Ketokohan mereka, pemahaman mereka, keberanian mereka gunakan, mereka sampaikan, mereka kuatkan pemahaman orang di sekitar mereka. Niscaya sejarah Karbala tidak seperti yang sampai kepada kita. Namun ketika mereka tidak memahami bagaimana cara beragama yang sesungguhnya, tidak mengerti apa fondasi terkuat agama dan bagaimana kita mesti beragama, maka mereka lebih cenderung beragama secara individualis. Mereka tidak tahu kalau sekiranya beragama itu indah apabila dilakukan secara personal dan hanya memuaskan selera pribadi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka anbiya khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan hal semacam itu. Ketika mereka dalam puncak kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka membumi. Mereka berusaha untuk memahamkan umat. Mereka berusaha menggapai tangan umat untuk bersama-sama menapaki jejak-jejak kesempurnaan. Mereka tahu persis banyak penghalang, tapi mereka hadapi semua halangan tersebut. Mereka tebas habis rintangan yang ada demi memahamkan umat siapa sebenarnya yang layak untuk disembah, siapa yang sebenarnya layak untuk kita patuhi. Itu tugas anbiya. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Husain salamullah alaih adalah apa yang selama ini dilakukan oleh para anbiya. Dan kalau kita merasa berada dalam jalur vertikal Al-Husain salamullah alaih sebagai penerus perjuangan para nabi, maka belajarlah sebaik mungkin apa saja yang pernah beliau torehkan, yang tercatat dalam sejarah yang sampai kepada kita. Pemirsa Safina TV rahimakumullah, jika kita ingin merilis setiap pelajaran yang bisa kita petik dari Karbala dan Asyura, ternyata pastinya akan perlu banyak waktu untuk dibahas. Ia sebuah fenomena yang akan terus melahirkan pelajaran demi pelajaran yang tidak akan pernah habis. Karbala menembus batas sejarah. Karbala selalu bersama kita. Asyura selalu bersama kita. Suara kebenaran Al-Husain salamullah alaih akan terus memanggil jiwa-jiwa merdeka untuk sadar dan menguatkan kepekaannya supaya tidak terkecoh oleh iming-iming musuh-musuh Allah dalam bentuk apapun. Jangan sampai kita jatuh hanya karena iming-iming dunia. Jangan sampai keberanian kita itu runtuh, luluh lantak hanya karena banyaknya suara-suara yang menakutkan di sekitar kita. Suara-suara bising yang terus mengganggu pendengaran kita. Tidak perlu mengkhawatirkan, karena apa yang ditampilkan oleh Al-Husain salamullah alaih adalah bukti nyata bahwa suara-suara tersebut tidak mampu mengganggu tekad beliau untuk mencerahkan umat, untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Bahkan jiwa raga beliau
beliau pertaruhkan hanya untuk dua hal. Memandaikan umat dari kebodohan, serta menyelamatkan mereka dari ketersesatan. Betapa bahayanya umat yang bodoh. Lebih bahaya lagi ketika umat merasa pandai, padahal ia atau mereka itu bodoh. Karena kebodohan mereka dan karena ketersesatan mereka, salah satu makhluk terbaik Allah di muka bumi ini, salah satu manusia teristimewa di muka bumi ini, mereka halalkan darahnya, mereka bungkam suaranya, mereka bohongkan seruannya, bahkan mereka tak segan-segan untuk menghabisi nyawanya. Mereka melupakan garis keturunan manusia tersuci di seluruh jagat raya ini. Kalau sekiranya mereka tahu nasab Al-Husain, siapakah ayahnya, siapakah ibunya, siapakah abangnya, siapakah kakeknya, yang semestinya jika mereka seorang muslim, atau lebih tepatnya jika mereka manusia beragama, dan mereka mengetahui siapa yang sedang mereka hadapi, dari keturunan yang saleh, keturunan yang baik, penyeru kebaikan, bukan penyeru kesesatan, bukan pelaku keonaran, jika mereka punya nalar yang waras, dan bahwa mereka mewakili agama tertentu misalkan, maka tidak mungkin mereka menapakkan kaki mereka, melangkahkan kaki mereka, memberi izin tangan mereka untuk menyakiti buah hati Rasulullah SAW. Berhati-hatilah dengan tidak adanya kepekaan. Belajarlah sejarah sebaik mungkin untuk kita ambil pelajaran besarnya. Sejarah bukan hanya untuk kita dongengkan. Sejarah yang kita baca, yang kita fahami, apabila ada semangat untuk mengejawantahkannya, baru mampu mencetak sejarah baru. Akan bisa melahirkan manusia-manusia besar. Manusia awalnya lalai, bisa bangkit, sadar, mengerti apa yang harus ia lakukan. Tapi apabila kita hanya menjadi kutu buku saja, asyik dengan hasil bacaan-bacaan kita, tanpa ada upaya untuk menyampaikan dan menyadarkan orang lain, maka ketika ada mara bahaya, ketika ada arus yang begitu kuat dari pihak kebatilan, maka kita pun akan terlibas olehnya. Bukan hanya orang yang bodoh yang akan terlibas, kita pun yang merasa tidak perlu memahamkan orang lain yang bodoh itu menjadi faham tentang sikapnya, maka kita pun juga akan menjadi korban dari ketidakpekaan kita dan tidak ada upaya kita untuk menyadarkan orang lain. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih ada umur untuk memetik banyak pelajaran yang ditinggalkan oleh Al-Husain salamullah alaihi. Jika Anda dan saya adalah Karbala'i, jika Anda dan saya adalah Ashura'i, jika Anda dan saya adalah Husaini, maka jangan pernah punya rasa takut menghadapi kebatilan dalam bentuk apapun. Jika kita percaya dan yakin Allah adalah kekasih kita, maka apapun yang dikehendakinya, apapun yang diinginkannya, pasti akan kita berikan dengan senang hati. Dengan senang hati. Karena sebenarnya apapun yang kita berikan di jalan kebenaran ini, tentunya tak sebanding dengan anugerah Allah yang begitu besar yang Dia berikan kepada kita. Perhatian sebesar apapun yang kita berikan kepada keluarga suci Rasulullah SAW tidak sebesar perhatian mereka kepada kita. Ucapan salam yang kita ucapkan kepada Al-Husain salamullah alaih, Assalamu alaika ya Aba Abdillah, tidak sebanding dengan salam beliau kepada kita. Karena ketika salam adalah salah satu nama Allah, maka tidak ada yang lebih mengetahui Allah selain Rasulullah, Anbiya, dan keluarga suci Rasulullah SAW. Kita hanya meniru
ucapan salam itu untuk kita berikan kepada manusia-manusia agung, manusia-manusia purna, manusia-manusia mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah dan di sisi insan-insan mukmin. Sadari dengan baik tugas kita. Berbanggalah ketika kita memiliki seorang pemimpin sekaliber Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun sekali lagi jangan lupa, berbangga saja tidaklah cukup tanpa ada upaya untuk meniru setiap langkah yang beliau tunjukkan, praktekkan, ayunkan, supaya umat ini memahami bahwa Husain selalu hidup. Orang yang hidup adalah yang bisa memberikan dampak kepada orang lain. Tentunya dampak-dampak yang positif. Jika orang itu meninggal dunia, tidak mampu mencetak kebaikan demi kebaikan, maka ia ketika tampaknya hidup, ia sudah mati. Al-Husain sallallahu alaihi sebelum kesyahidannya di Karbala, beliau sudah syahid. Beliau sudah syahid. Artinya, beliau tahu betul, beliau memiliki kesaksian yang utuh bahwa beragama tanpa ada upaya menguatkan agama dari upaya tangan-tangan kotor, pikiran-pikiran kotor, kekuatan-kekuatan kotor untuk dicegah, dipotong tangan tersebut, maka ia bukan beragama yang baik. Manusia beragama harus memahami agamanya dengan sempurna, memahami tugasnya dengan sempurna, dan berani melangkah untuk membela agamanya. Mungkin melalui memahamkan orang lain, tentunya itu beresiko, dan tidak perlu takut dengan risiko yang ada. Kalau sekiranya kita boleh takut untuk menghadapi risiko, maka tidak mungkin para penghulu kita mengajarkan kita untuk melangkah dengan pasti menghadapi segala rintangan yang ada. Bisa kita lihat bagaimana Al-Husain sallallahu alaihi di padang Karbala. Banyak sekali luka yang beliau rasakan, yang beliau alami. Beliau tetap mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ridha dengan apa yang beliau terima. Artinya apa? Perjuangan ini butuh kekuatan besar, butuh ma'rifat besar, butuh cinta yang besar. Tidak bisa hanya apa adanya. Tidak bisa hanya sebatas klaim belaka. Belajarlah dari Karbala sebaik mungkin. Belajarlah dari apa yang ditorehkan oleh Al-Husain sallallahu alaihi. Niscaya Anda dan saya akan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Akan ditakuti oleh para pengikut Yazid bin Muawiyah. Ibadah yang besar bukan hanya dibatasi dalam sholat saja. Termasuk kategori ibadah yang besar adalah apa yang kita kerjakan mampu melahirkan ketakutan pihak musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja melalui kajian singkat ini, di momen yang sangat-sangat mulia ini, di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mengambil pelajaran besar dari momen ini dan mencetak karir sesempurna mungkin untuk bermentalkan Husaini. Semoga saja mulai saat ini hingga seterusnya, hingga jasad kita terpisahkan dari ajal kita, ruh kita, kita menjadi Husaini. Di dunia kita Husaini, dan di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi ma'alahu tahayati wa thana. Semoga sekelumit dari saya ini bisa mendatangkan manfaat, dan semoga saja kita bersama-sama bisa melangkah dalam misi Al-Husain sallallahu alaihi dan bisa menjadi penerus perjuangan beliau, sehingga kita tidak akan pernah lelah memahamkan orang, mencerdaskan orang lain. Yang sebelumnya bodoh kita buat pandai, yang sebelumnya tidak tahu arah kita tunjukkan arah mana sepatutnya mereka tapaki, sehingga dengan demikian kita bisa merasakan manisnya perjuangan yang selama ini pernah ditorahkan oleh manusia-manusia mulia dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali Al-Husain sallallahu alaihi. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa al-arwah allati halat bi finaik
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي
الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآل